narasumber pertama. Nah, adik-adik, apakah ini sudah bergabung semua untuk perkuliahan kita di Sejarah dan Filsafat Pendidikan IPA, baik kelas A dan kelas B? Ada yang masih belum bergabung atau mungkin satu handphone bersama dengan teman-temannya? Ada? Ada. Ada satu handphone 2 orang, ada aja. Ya, oke. Nah, adik-adik nanti selama perkuliahan silakan ketikkan namanya adik-adik, kelas, dan juga NIM ya, supaya saya juga bisa mengenal adik-adik di kolom chatnya, dan juga itu sebagai absensi saya untuk setiap kali pertemuan ya. Jadi harapan saya bahwa adik-adik bisa dengan jujur mengetikkan absensinya, tidak perlu titip-titip absen ya, karena perkuliahan itu untuk adik-adik sendiri. Kalau adik-adik tidak kuliah, maka adik-adik sendiri yang akan rugi ke depannya, ya. Nah, sejarah dan filsafat pendidikan IPA ini, seperti yang saya sudah sampaikan di grup chat, adalah mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa calon guru, ya, terutama untuk calon guru IPA. Oke. Nah, di kurikulumnya ini ada 2 SKS, ya. Dan mata kuliah ini akan membahas tentang penguasaan tentang sejarah pendidikan IPA di Indonesia, kayak dari kapan sih IPA itu dipelajari di Indonesia, terus filsafat pengembangan ilmu pendidikan IPA tuh dari mana, siapa yang pertama kali ngomongin tentang pendidikan IPA, dan juga seterusnya. Ya. Oke, nah saya izin mute. Jika adik-adik ingin berbicara ataupun bertanya atau mengungkapkan pendapat, silakan gunakan fitur raise hand-nya ya. Oke, nah adik-adik di classroom-nya tadi saya sudah tunjukkan kepada teman-teman yang lain bahwa masih ada beberapa adik-adik yang belum masuk ke dalam classroom-nya. Untuk IPA A itu baru 27 adik-adik ya. Untuk ya ini untuk IPA A. Oke. Terus ini untuk IPA A yang sudah bergabung. Lalu pastikan bahwa adik-adik mengingat password dan juga emailnya, sehingga nanti ketika adik-adik mau masukkan lagi, ketika submit tugas atau yang lain-lainnya tidak kececer ya. Ini untuk IPA B baru 17 orang. Di sini ada IPA B? Ada ya, ada Yuliana Ambukaka ini. Boleh tolong ingatkan untuk teman-temannya untuk bergabung di classroom-nya ya. Pastikan adik-adik masuk ke kelas yang tepat ya, jangan masuk ke kelas temannya. Oke? Nah, di sini saya tadi ada submit satu atau posting satu tugas ya, sesi 1, mengapa perlu mempelajari sejarah dan filsafat pendidikan IPA ya. Seperti yang adik-adik tahu bahwa pendidikan IPA ini sudah ada sejak zaman kita belum lahir mungkin ya. Nah, dari mana sih, siapa sih yang dulu pertama menggagas, terus gimana caranya supaya pendidikan IPA itu sesuai dengan yang akan ada di masa depan ya. Kalau kita tahu bahwa pendidikan IPA itu sudah lama berlangsungnya atau ada di dalam kurikulumnya, tapi sekarang pertanyaannya adalah apakah itu masih relevan sampai masa yang akan datang ya. Nah, jadi kalau di sini informasi yang paling mendasar adalah memang science atau IPA itu berbicara tentang thinking skill atau keterampilan berpikirnya adik-adik. Jadi ini bukan hanya ngomongin soal teori, ya teori bagian-bagian dari sel itu apa, atau mungkin H2O itu terdiri dari apa, bukan hanya itu ya. Jadi sains itu membantu adik-adik untuk berpikir lebih dalam dan juga mencari tahu lebih lagi ya. Jadi rasa ingin tahu itu sangat penting ketika adik-adik mengajar nantinya ya. Bayangkan kalau adik-adik ngajar terus anak-anaknya cuek-cuek aja gitu ya, nggak mau tahu, nggak mau tanya ya, malas tahu gitu, pasti adik-adik juga kesel kan. Nah, harapannya dengan kita belajar IPA bersama anak-anak murid kita nantinya, kita jadi peka akan fenomena yang ada di sekitar. Apa yang berulang, apa yang mungkin kalau adik-adik tahu nyale misalnya. Nah, nyale, pasti adik-adik penasaran ya,
nyale, kenapa bisa ada nyale ya? Apa yang bisa bikin cacing-cacing itu keluar? Apakah betul-betul hanya mistis atau memang ada hal-hal yang memang bisa dijelaskan secara saintifik atau secara ilmiah gitu ya. Nah, adik-adik nanti akan belajari dengan pembelajaran IPA. Makanya sangat penting perannya adik-adik sebagai calon guru IPA untuk menumbuhkan ketertarikannya adik-adik terhadap IPA. Ya, gitu. Jadi adik-adik harus bayangkan nih bagaimana kalau nanti adik-adik jadi guru, terus anak-anaknya nggak suka IPA. Lalu adik-adik mau ngajar apa nih? Gitu ya. Jadi sekarang adik-adik silakan baca artikel ini ya, nanti boleh dibaca dengan perlahan-lahan, terus adik-adik rangkum ya, rangkum dan adik-adik jawab pertanyaan refleksinya ya. Jadi refleksinya adalah pertanyaannya sangat sederhana ya. Mengapa sebagai calon guru IPA, adik-adik perlu mempelajari sejarah dan filsafat pendidikan IPA. Ya, tuh. Jadi refleksi ini sifatnya personal ya adik-adik, jadi tidak bisa mencontek sama teman-temannya karena apa yang dipikirkan Dion, apa yang dipikirkan Maria Marlina, Agustina, itu pasti akan berbeda dengan Valentina, dengan Monica, dengan Fandi ya. Jadi adik-adik pastikan bahwa adik-adik mengerjakan ini dengan jujur masing-masing ya, begitu. Silakan nanti adik-adik boleh submit di atau kumpulkan tugasnya itu, upload, unggah tugasnya di classroom-nya. Kalau adik-adik masih belum mengerti cara mengunggah tugas di classroom, nanti saya akan berikan video tutorialnya bagaimana cara mengunggahnya. Ibu boleh ditulis tangan nggak? Boleh ya. Jadi kalau adik-adik mungkin ada yang masih belum punya laptop atau mungkin belum bisa mengetik untuk tugasnya, bisa juga adik-adik tulis tangan dan nanti jawabannya nanti difoto. Jangan lupa pastikan adik-adik menyertakan nama lengkap dan NIM dan juga kelas ya, karena di sini IPA ada berapa orang? Angela Gunu, IPA ada berapa orang? Ada 30, Ibu. Oke, IPA ada 30, IPA B ada berapa orang? Nih. Kelas A ada 27 orang, Ibu. Kelas A ada 27 orang yang sudah bergabung di ini ya, yang sudah bergabung di classroom. Kalau yang sehari-harinya 37. Ada 27, Bu, yang sebagian sudah keluar. Oke, IPA ada 27, IPA B ada berapa orang? Ini IPA B ada 26, Ibu. Oke, 26 ya. Berarti nanti di IPA B masih ada beberapa mahasiswa yang belum masuk ke classroom-nya. Nanti adik-adik bisa informasikan ke teman-teman yang lain untuk masuk ke classroom-nya ya. Kalau tidak mengerti, boleh cari tutorial di YouTube ataupun boleh tanya ke kakak kelasnya, karena sebelumnya juga tahun-tahun sebelumnya saya mengajar secara online ya. Oke, ada yang mau tanya terkait mengapa sebagai calon guru IPA atau calon guru saya harus belajar sejarah dan filsafat pendidikan IPA? Oke, kalau nggak ada, mungkin tadi juga ada yang baru masuk, bergabung. Silakan adik-adik, sekali lagi saya undang untuk masuk ke classroom-nya. Nanti di dalam classroom-nya ada tugas yang saya yang saya post. Jadi adik-adik nanti bisa lihat, baca artikelnya dan masuk submit tugasnya atau kumpulkan tugasnya di classroom-nya. Ya, jadi secara singkat tadi saya juga menyampaikan bahwa ilmu IPA itu bukan cuma sekedar teori IPA-nya aja ya, biologi, fisika, kimia, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa memahami, mengerti, dan mengetahui apa yang kita pelajari. Ya, jadi IPA Science itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan sekitar dan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tubuh kita sendiri, ya, itu juga bagian dari sains ya. Jadi kita perlu memahaminya dengan seksama, dan di sini nanti adik-adik bisa belajar bagaimana sih cara meneliti ya, bagaimana adik-adik bisa memaknai masalah, bagaimana adik-adik memecahkan masalah, dan juga bisa membantu kehidupan di sekitar adik-adik
ya. Nah, ini disampaikan bahwa keilmuan kita ada juga ilmu-ilmu yang sudah dalam bentuk teori ya, tapi bukan hanya itu saja, tapi adik-adik juga melibatkan perilaku adik-adik sendiri sebagai objek penelitian atau bagian dari pendidikan IPA itu sendiri. Ya, nah di sains atau di pendidikan IPA itu banyak sekali filosof-filosof ya. Kalau adik-adik tahu Plato, Socrates ya, itu juga adalah filosof-filosof yang mencikal bakali pemikiran-pemikiran di pembelajaran IPA ya. Contohnya ini Auguste Comte ya dan lain-lain. Nanti adik-adik bisa cari tahu ya siapa saja sih bapak-bapak IPA, bapak-bapak IPA yang sejak dahulu kala sudah mengembangkan pembelajaran IPA ya. Sampai sekarang adik-adik bisa mempelajarinya, bahkan nantinya adik-adik bisa mengajar IPA di kelas adik-adik nantinya sebagai calon guru ya. Oke, nah ini nanti adik-adik baca lalu ringkas dan jawab pertanyaan untuk refleksinya ya. Satu saja pertanyaannya, mengapa sebagai calon guru saya harus belajar sejarah dan filsafat pendidikan IPA? Oke, nah ada pertanyaan adik-adik? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, adik-adik nanti bisa lihat link tugasnya ada di WhatsApp grup masing-masing kelas ya. Jadi nanti adik-adik bisa cek apa namanya, cek di classroom-nya dan nanti akan submit atau kumpulkan tugasnya di sana ya. Ya, baik Bu. Baik, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukup dulu hari ini. Adik-adik bisa membaca ini dulu ya, membaca ini dulu. Nanti kita akan sambung diskusinya di WhatsApp grup. Kalau ada yang tidak memahami atau tidak mengerti, adik-adik boleh komentar atau boleh bertanya di WhatsApp grupnya juga ya. Karena mungkin adik-adik apa namanya, sekarang belum bingung ya. Nanti kalau udah baca baru nanti bingung. Nanti adik-adik boleh bertanya di grup WhatsApp-nya ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Belum ada Bu. Oke, tugasnya harus ngapain? Satu, adik-adik harus? Diringkas, Ibu. Oke, meringkas. Itu yang kedua? Merefleksi. Ya, betul. Ya. Merefleksikan mengapa sebagai calon guru adik-adik harus belajar sejarah dan filsafat itu. Ya, boleh ditulis tangan, boleh diketik, nanti dikumpulkan di classroom-nya ya. Saya tidak terima tugas-tugas yang dikumpulkan di luar classroom ya. Kalau tidak dikumpulkan di classroom, misalnya tercecer atau saya tidak saya tidak ini kan nanti saya tidak memperhatikannya kembali ya. Jadi silakan tugas-tugasnya bisa dikumpulkan di classroom-nya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita saya ambil fotonya dulu. Silakan nyalakan kameranya. Silakan nyalakan kameranya semuanya. Saya akan foto untuk absensinya ya. Woi, jaringan sih. Oke, saya foto dulu ya dari Fandi sampai ke Mardiana. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, saya foto lagi dari Anita Holo sampai Frederika. 1, 2, 3. Oke, absensinya saya sudah terima semua. Ya, di kolom chatnya saya sudah lihat ada nama dan NIM-nya. Nanti video ini rekamannya akan saya unggah di YouTube dan saya akan post di Google Classroom-nya. Jadi kalau ada yang tertinggal, mungkin tadi terlambat atau jaringan, nanti bisa memutar kembali perkuliahan kita hari ini ya. Jangan lupa, 1, bergabung di Classroom. 2, silakan lengkapi tugasnya dan unggah di Classroom. Oke? Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita cukup dulu untuk sesi hari ini. Silakan boleh lanjutkan kerjakan tugasnya ya. Jangan ditunda untuk tugasnya, due date-nya atau pengumpulannya di sebelum perkuliahan minggu depan ya. Kalau tidak dikumpulkan maka nilainya 0 ya adik-adik. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya.